Persija Jakarta merupakan peraih juara 9 kali kompetisi perserikatan dan juara 2 kali Liga Indonesia. Sebuah capaian sangat megah untuk klub-klub di Indonesia. Namun demikian, dari segi fanatisme supporter, Persija sangat lemah. Cukup lama Persija dalam kesepian, walau berulang kali meraih juara. Baru kemudian di tahun 1997, semua berubah untuk Persija. Di tahun ini juga jadi penanda titik awal sebuah hegemoni Panji Oranye di ibu kota negara Republik Indonesia itu. Sebelum tahun 1997, tak ada Jackmania menemani Persija saat bertanding. Tak pernah stadion terisi penuh. Hanya segelintir simpatisan, ditambah keluarga pemain, ditambah keluarga manajemen, ataupun keluarga pengelola stadion. Hanya itu yang mengisi bangku stadion. Soal prestasi, memang Persija adalah kekuatan besar di persepakbolaan Indonesia. Namun, tidak selaras dengan perkembangan supporternya. Sampai akhirnya, tahun 1997, The Jackmania didirikan oleh Gubernur Jakarta saat itu, yaitu Jenderal Sutioso. Kebijakan Sutioso ini berawal dari keluh kesah dari beberapa pendukung loyal Persija, di antaranya Ferry Indra Sarif dan Gugun Gondrong. Gugun Gondrong dan 40 rekannya merasa miris di saat Persija melakoni laga kandang di Jakarta. Ketika melawan PSMS Medan, stadion penuh dengan orang-orang Batak. Ketika melawan Persib Bandung, stadion penuh dengan orang-orang Sunda. Ketika melawan Persebaya, stadion penuh dengan orang-orang Jawa. Ketika melawan Semen Padang, stadion penuh dengan orang-orang Minang. Ataupun melawan PSM Makassar, stadion dipenuhi oleh orang-orang Makassar. Semua pemandangan kontras itu membuat Gugun Gondrong CS berencana membangun basis supporter yang kuat bagi Persija. Keluh kesah Gugun Gondrong beserta rekan-rekannya diamini oleh Gubernur Sutioso. Selaku sosok yang punya kekuasaan dan kebijakan di DKI Jakarta, tentu sesuatu yang tidak sulit bagi Sutioso melakukan semua itu. Ditambah lagi, Sutioso butuh dukungan massa untuk mengamankan jabatannya di periode berikutnya. Alhasil, The Jackmania pun terbentuk dan Gugun Gondrong menjadi ketua umum pertama, dan warna Persija berubah dari merah menjadi oranye di tahun ini. Di masa-masa awal pembentukan The Jackmania, Sutioso sangat totalitas dengan dana APBD-nya, memberi fasilitas-fasilitas terbaik untuk klub Persija dan para supporternya yang tergabung dalam The Jackmania. Setiap kali Persija bermain kandang, sebahagian tiket disebar ke seluruh kelurahan dan posko-posko ormas yang ternama di Jakarta. Maka, warga kota Jakarta sangat mudah mendapatkan tiket pertandingan. Bahkan, ada sebahagian didapatkan secara gratis. Selanjutnya, untuk pergi ke stadion, gak perlu repot-repot pakai kendaraan. Cukup berkumpul saja di titik-titik yang telah ditentukan. Maka, bus-bus pun akan datang menjemput dan mengantarkan sampai ke pintu stadion. Dengan metode seperti itu, hasilnya sesuai dengan harapan Gugun Gondrong maupun Sutioso sendiri. Basis pendukung Persija meningkat secara signifikan. Warna oranye pun jadi warna yang selalu menghiasi seisi kota Jakarta ketika Persija menjadi tuan rumah pertandingan Liga. Persija bertransformasi menjadi klub tangguh dan memiliki supporter yang fanatik yang besar, sehingga setiap klub yang akan menghadapi Persija di kota Jakarta menghadapi tekanan yang luar biasa dari ketangguhan Persija di lapangan hijau maupun dari fanatisme supporternya. Tak ada lagi stadion di Jakarta dikuasai oleh supporter Medan, supporter Padang, supporter Persib, supporter Persebaya, maupun supporter Makassar ketika Persija bertanding di Jakarta. The Jackmania sudah menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Dengan perkembangan basis supporter yang masif, ditambah materi pemain yang bertabur bintang, membuat Persija sangat perkasa. Bahkan, totalitas The Jackmania tidak hanya di kota Jakarta saja, melainkan selalu menemani Persija dimanapun bertanding, baik itu di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, bahkan di Papua sekalipun. Untuk di Pulau Jawa, jangan ditanya lagi. The Jackmania selalu ramai datang ke stadion, baik itu di Surabaya, Semarang, maupun Bandung. Dengan penampilan style anak metropolitan, The Jackmania dilihat asing jika bertandang ke stadion lawan di daerah. Penampilan The Jackmania seperti itu
kurang disukai oleh basis supporter klub yang berasal dari daerah. Tahun 1999, laga antara Persib Bandung dan Persija Jakarta di Stadion Siliwangi Bandung. Stadion dipadati oleh pendukung Persib Bandung. Di dalam stadion sudah penuh. Ditambah di luar stadion, puluhan ribu supporter berjuang mendapatkan tiket dan saling berdesakan untuk masuk stadion. Kemudian dari kejauhan, tampak iring-iringan bus yang membawa supporter berkostum oranye. Ketika bus-bus itu berhenti di depan stadion, keluarlah The Jackmania, sang pendukung Persija. Situasi makin kalut. Untuk supporter Persib Bandung saja, stadion tak sanggup lagi menampung. Ditambah lagi kedatangan ratusan The Jackmania dari ibu kota. Akhirnya, situasi tak terkendali dan terjadi kericuhan, sehingga membuat bus-bus pembawa The Jackmania menjadi hancur dengan kaca-kaca pecah. Sambil berbalik arah, terdengar kata-kata makian dari dalam bus yang sudah hancur itu. Kericuhan terjadi tidak hanya di luar lapangan. Di dalam lapangan pun tak kalah panas tensinya, sampai pemain-pemain bintang Persija mengalami pendarahan di kepala karena terkena lemparan batu dari supporter Persib Bandung. Sejak kejadian di Stadion Siliwangi itu, dan semua perlakuan yang diterima oleh The Jackmania membuat pendukung tim Macan Kemayoran itu mulai agresif mengintimidasi para kelompok supporter Persib yang ada di daerah pinggiran, seperti basis supporter Persib yang ada di Jabodetabek. Momen pahit yang diterima The Jackmania ketika bertandang ke Bandung membuat luka itu tak kunjung sembuh. Bahkan gesekan terjadi di luar pertandingan sepak bola sekalipun. Sebuah stadion televisi nasional membuat juara kuis dengan judul Siapa Berani. Yang menarik, pemenang acara TV itu adalah para kelompok anak muda yang terintegrasi ke dalam supporter Persib Bandung. Semua itu membuat sekelompok kecil The Jackmania tak senang dan mengikuti para pemenang kuis itu, mulai dari sejak di studio sampai ke pintu tol. Tepat di pintu tol Tomang, terjadi keributan antara dua kelompok supporter ini. Walau hal ini berada di luar konteks sepak bola sekalipun, entah siapa yang memulai, siapa salah dan siapa benar, ataupun siapa yang menjadi provokator. Dalam hal ini, kita tidak mendalami hal itu. Perlu digarisbawahi, awalnya permusuhan itu terjadi antara Jackmania dengan salah satu kelompok supporter Persib, bukan pendukung Persib Bandung secara keseluruhan. Api permusuhan itu mulai bertumbuh sejak dua keributan sebelumnya. Akhirnya, tibalah saatnya Persib Bandung bertamu ke Jakarta untuk menghadapi Persija Jakarta di kandangnya sendiri pada tahun 2001. Dengan basis supporter yang sudah besar, ditambah susunan pemain-pemain yang hebat, membuat gentar lawan-lawan Persija jika bertandang ke kota Jakarta. Laga antara Persija Jakarta dan Persib Bandung tak hanya panas di stadion, bahkan di luar stadion sekalipun. Bahkan, saat kendaraan dari Bandung mulai memasuki teritorial daerah Jakarta, The Jackmania sudah mulai meneror jauh dari stadion. Bus-bus pendukung Persib Bandung sudah mengalami serangan. The Jackmania seakan-akan menyampaikan, "Inilah kawasan kami. Kamu tak akan merasa nyaman selama berada di tanah Jakarta." Di dalam stadion lebih mengerikan lagi. Kelompok-kelompok kecil supporter Persib Bandung yang sudah terlanjur masuk ke dalam stadion mendapat serangan dari pendukung Macan Kemayoran sampai dapat perlindungan dari aparat kepolisian. Stadion seperti terbakar. Asap di mana-mana. Banyak penonton sesak bernafas. Bahkan sampai ke pemain sekalipun di lapangan mulai mengalami sesak napas. Semua intimidasi dari Jackmania berbanding lurus dengan hasil pertandingan. Persija Jakarta menang 3-0 di pertandingan itu. Keributan saling balas ini menjadi api permusuhan antara kedua kubu. Tensi ditambah panas dengan olahan dan gorengan dari media-media. Bahkan menjadi komoditi panas bagi pebisnis merchandise. Kaos-kaos bertuliskan kalimat kebencian diproduksi secara massal. Semua itu semakin menumbuhkan api permusuhan antara pendukung Persija dengan pendukung Persib Bandung. Tahun 2005, Persib Bandung akan bertandang ke kandang Macan Kemayoran, Stadion Lebak Bulus, Jakarta. Persib menyatakan mundur dari pertandingan itu, sehingga mengalami kalah WO dengan skor 3-0. Keengganan Persib Bandung untuk bertanding ini dikarenakan alasan keamanan, baik pemain maupun supporter Persib. Sebab Stadion Lebak Bulus penuh sesak oleh The Jackmania. Bahkan di sekitaran stadion pun, Jackmania membanjiri area stadion sampai ke area parkiran sekalipun. Tahun 2012, seorang Jackmania tewas di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Hal ini menandakan bagaimana panasnya tensi pertandingan jika Persija Jakarta dan Persib Bandung bertanding. Kemudian, 27 Mei 2012,
seorang pendukung Persib jadi korban ketika Persija kedatangan Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Karno, Kota Jakarta. Korban itu bernama Rangga Cipta Nugraha yang ketika itu masih berumur 22 tahun, terkena tusukan senjata tajam. Tak hanya itu, di pertandingan ini, seorang pendukung Persija bernama Lazuardi, berumur 28 tahun pun tewas, dikeroyok oleh supporter Persija itu sendiri. Di pertandingan itu, Lazuardi memakai kostum berwarna biru, sehingga dituduh sebagai pendukung Persib. Selain dua korban itu, masih di pertandingan yang sama, Dani Maulana, seorang pendukung Persib yang berumur 17 tahun, dinyatakan tewas setelah dikeroyok oleh Jackmania. Padahal Dani Maulana bertempat tinggal di Johar Baru, Jakarta Pusat. Setelah pemeriksaan polisi terhadap kasus tersebut, maka ditetapkan 6 orang tersangka dari kelompok supporter Persija. 3 Maret 2013, Persija harus bertandang di Stadion Sijalak Harupat, kandangnya Maung, Bandung. Jauh sebelum pertandingan dimulai, puluhan ribu pendukung Persib sudah memadati stadion, baik di luar maupun di dalam lapangan. Padahal, bus tim Persija belum sampai di stadion. Untuk alasan keamanan, maka seluruh pemain dan ofisial Persija Jakarta dibawa dengan kendaraan lapis baja milik kepolisian untuk sekedar masuk ke Stadion Sijalak Harupat. Kemudian, Persib Bandung juara Indonesia Super League tahun 2014 setelah mengalahkan Persipura Jayapura di Stadion Jakabaring, Palembang. Dalam laga final ini, puluhan ribu pendukung Persib datang ke Palembang. Perjalanan pergi melintasi daerah Jackmania, yaitu wilayah kota Jakarta, berlangsung aman dan damai. Tapi tidak perjalanan pulang. Ketika mau balik ke Bandung, setelah membawa trofi juara, Jackmania sudah menunggu di pintu-pintu tol, titik-titik penyeberangan, dan sejumlah titik-titik vital lainnya. Hasilnya bisa ditebak. Tak ada iring-iringan bus pendukung Persib yang aman sepanjang melintasi wilayah kota Jakarta. Ditambah lagi perang di media sosial sebelum laga final. Ada oknum The Jackmania memakai kaos bertuliskan, "Jika Persib juara, saya kawin dengan monyet." Sesaat Persib Bandung mengunci juara di Palembang, foto oknum The Jackmania itu langsung viral di media sosial. Berbagai bulian dan makian membanjiri postingan foto itu. 23 Oktober 2016, ketika Persib Bandung bertandang ke Persekres Gresik United di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang. Seorang pendukung supporter Persib Bandung dinyatakan tewas setelah dikeroyok oleh oknum pendukung Persija Jakarta. 6 November 2016, ketika Persija berhadapan dengan Persib Bandung di Stadion Manahan, Solo dalam ajang Torabika Soccer Championship. 2 orang The Jackmania bernama Gilang dan Harun Rasid tewas dikeroyok di Cirebon ketika perjalanan pulang dari Solo ke Jakarta. Persija Jakarta bertandang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api dalam laga lanjutan Liga Indonesia pada 22 Juli tahun 2017. Terjadi pengeroyokan lagi terhadap pendukung Persija Jakarta. Namun salah satu pendukung Persib yang bernama Rico Andrean dengan maksud mau menolong dan melerai. Namun naas bagi Rico Andrean, dia jadi sasaran pengeroyokan dan pada akhirnya tewas. Padahal korban adalah pendukung Persib sendiri. Minggu 23 September 2018, salah seorang pendukung Persija bernama Haringga Sirila tewas di tangan pendukung Persib sebelum laga antara Persib Bandung versus Persija di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Tak ada rivalitas sepak bola di dunia ini melebihi rivalitas Persija Jakarta dengan Persib Bandung. Api permusuhan yang saling balas-membalas ini seakan-akan tak ada ujungnya. Profile. Persija Jakarta merupakan klub sepak bola profesional yang berasal dari kota Jakarta, Indonesia. Sepanjang sejarah, Persija Jakarta belum pernah terdegradasi ke kasta kedua kompetisi yang diikuti, baik selama berkompetisi di Liga Perserikatan sejak tahun 1931 sampai 1994 maupun di Liga Indonesia mulai tahun 1994 sampai sekarang. Proses berdiri. Persija Jakarta sudah ada jauh sebelum negara Indonesia ada, bahkan sebelum Jepang menjajah Indonesia. Persija sudah eksis sebagai klub sepak bola zaman penjajahan Belanda, ketika wilayah Indonesia saat itu masih bernama Hindia Belanda. Di zaman penjajahan Belanda, sepak bola diurus oleh Netherlands Indies Football Bond atau disingkat dengan NIVB di kota Batavia atau sekarang bernama Kota Jakarta. Federasi sepak bola ini dibentuk oleh pemerintah penjajah Belanda pada tahun 1918. Dalam prakteknya,
federasi ini sangat anti pemain pribumi Indonesia. Banyak diskriminasi terjadi. 28 November 1928, maka didirikanlah sebuah klub sepak bola dengan nama Football Bond Bumi Putra atau disingkat dengan VBB oleh dua tokoh yang bernama Suri dan Ali. Berselang 1 tahun kemudian, yaitu 30 Juni 1929, berubah nama menjadi Football Bond Indonesia Jakarta atau disingkat dengan VIJ. Pembentukan klub sepak bola untuk penduduk pribumi Jakarta ini disebabkan oleh tokoh-tokoh lokal merasa tidak senang terhadap diskriminasi yang dilakukan oleh Belanda. Beberapa orang tokoh pribumi Jakarta membentuk sebuah perkumpulan sepak bola yang berkantor pusat di daerah Petojo, kota Jakarta. Selain Suri dan Ali, ada satu tokoh lagi yang dinilai berjasa dalam proses pendirian Persija, yaitu Muhammad Husni Tamrin. Selaku tokoh pergerakan nasional menuju Indonesia Merdeka, Husni Tamrin menyokong klub sepak bola VIJ atau Persija Jakarta dalam pendanaan. Bahkan Muhammad Husni Tamrin membangun sebuah stadion untuk Persija Jakarta di tahun 1932 dengan anggaran 2.000 gulden. Arti nama. Nama awal Persija ketika didirikan tahun 1929 adalah Football Bond Bumi Putra yang memiliki arti sebagai Persatuan Sepak Bola Masyarakat Pribumi Jakarta. Berselang 1 tahun kemudian, berubah nama menjadi Football Bond Jakarta yang berarti Persatuan Sepak Bola Masyarakat Pribumi sekitar Jakarta pada tahun 1930. Tapi, kenapa disebut Jakarta, bukan Jakarta? Bukan karena nama Jakarta dahulu adalah Jakarta, dan bukan pula terdapat serapan kata, melainkan Jakarta adalah nama sebuah benteng di pantai utara kawasan Jakarta sekarang. Bahkan di saat itu, nama Jakarta pun belum ada, sebab di waktu itu kota Jakarta masih bernama Batavia. Karena itu, di awal pendirian Persija Jakarta bernama Football Bond Indonesia Jakarta atau VIJ. Baru kemudian 5 tahun setelah Indonesia merdeka, tepatnya tahun 1950, VIJ berganti nama menjadi Persija, yang merupakan singkatan dari Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta. Persija dapat diartikan perkumpulan olahraga sepak bola kota Jakarta. Mulai saat ini, nama Persija resmi digunakan klub sampai sekarang. Karena Persija didirikan di kota Jakarta, maka nama Jakarta cenderung melekat dengan nama klub, yaitu disebut dengan Persija Jakarta. Warna. Di awal pendirian tahun 1928 sampai tahun 1950, Persija mengusung warna merah dan putih. Hal ini merupakan warna perjuangan melawan penjajah Belanda waktu itu. Berdasarkan artikel dari pendiri Persija, Suri dan Ali yang bertajuk VIJ 10 tahun yang diterbitkan tahun 1934. Dalam artikel tersebut dijelaskan, merah adalah kekuatan dan putih adalah kehalusan. Persija Jakarta sudah mengusung warna merah dan putih jauh sebelum Indonesia merdeka. Jauh sebelum Ibu Fatmawati menjahitkan kain merah dan putih untuk dikibarkan tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian, tanggal 1950, PIJ resmi berganti nama menjadi Persija. Namun, keagungan warna merah dan putih tetap dipertahankan sampai tahun 1997. Barulah ketika terjadi resesi ekonomi yang memicu resesi politik tahun 1997, membuat Gubernur DKI Jakarta waktu itu, yaitu Sutioso, merubah warna merah Persija menjadi warna oranye dan masih bertahan sampai sekarang. Pemilihan warna oranye ini banyak pihak mengaitkan dengan warna kebesaran kerajaan Belanda, dan timnas Belanda pun memakai warna oranye pada kostumnya. Lambang. Logo Persija seperti yang kita lihat sekarang sudah dipakai sejak tahun 1951. Setelah Persija resmi berganti nama setahun sebelumnya, wali kota Jakarta di masa itu, yaitu Sudiro, mengizinkan Persija memakai lambang Jaya Raya sebagai ornamen dasar logo klub. Namun, gambar tugu yang digunakan saat itu adalah tugu kemerdekaan. Baru kemudian, ketika kota Praja Jakarta berubah menjadi daerah khusus ibu kota, tugu kemerdekaan pada logo Persija diganti menjadi Tugu Monas. Logo DKI yang terletak dalam lingkaran dengan background merah dan putih memiliki arti sebagai berikut. Tugu Monas melambangkan kemegahan, daya juang, dan cipta, sedangkan padi dan kapas memiliki arti kemakmuran, dan tali emas melambangkan persatuan dan kesatuan, sedangkan garis bergelombang melambangkan kota Jakarta sebagai kota pesisir pantai. Perisai segi 5 melambangkan ideologi bangsa yang terdiri dari 5 sila, dan tulisan Jaya Raya merupakan slogan perjuangan
yang berarti semangat Jakarta supaya tetap berjaya dan besar. Kemudian logo Jakarta berada dalam bidang lingkaran. Di atas bidang lingkaran ada tulisan Persija, yang berarti nama dari klub Persija itu sendiri. Garis-garis merah dalam bidang lingkaran dengan background putih merupakan warna dari kostum dari Persija sebelum diganti menjadi oranye. Warna merah dan putih juga warna bendera negara Indonesia. Warna merah dan putih juga warna kebesaran panji-panji Kerajaan Majapahit. Stadion Persija Jakarta termasuk ke dalam klub sepak bola yang sangat sering berpindah stadion untuk laga kandangnya. Di awal pendirian Persija bermarkas di Stadion PIJ dan juga dikenal dengan lapangan Petojo. Stadion PIJ dibangun oleh Muhammad Usni Tamrin untuk dapat digunakan oleh Persija. Lapangan Petojo ini berada di area Tanah Abang sekarang. Kemudian Persija pindah kandang ke lapangan Ikada atau Stadion Ikada di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Namun karena adanya pembangunan Tugu Monas, Persija pindah kandang lagi ke Stadion Menteng pada tahun 1960. Stadion Menteng dahulunya bernama Stadion Vios. Namun setelah Presiden Soekarno menyerahkannya kepada Persija, Stadion Vios berganti nama menjadi Stadion Menteng yang terletak di daerah sekitaran Menteng. Cukup lama Persija berkandang di Stadion Menteng ini. Sejak tahun 1960 sampai Sutioso merobohkan stadion ini untuk dijadikan taman kota pada tanggal 26 Juli 2006. Sejak saat itu, Persija pindah ke daerah selatan kota, yaitu Stadion Lebak Bulus. Di Stadion Lebak Bulus inilah menjadi tempat menakutkan bagi lawan-lawan Persija karena ukuran stadion yang kecil dan keberadaan penonton yang sangat dekat menjadi teror sepanjang laga bagi lawan-lawan Persija. Kemudian tahun 2015, Stadion Lebak Bulus dialihfungsikan menjadi depo Mass Rapid Transit. Akhirnya, Persija pindah markas lagi ke stadion terbesar di Indonesia, yaitu Stadion Gelora Bung Karno atau Stadion GBK. Namun, malang bagi Persija, di Stadion Gelora Bung Karno ini, Persija hanya pihak penyewa. Jika di Stadion GBK ada acara lain, Persija tak dapat menyewanya ke pihak pengelola. Memasuki musim 2019-2020, Persija pindah lagi ke Stadion Madia. Namun, stadion ini tidak memiliki tribun penonton, sehingga Persija selalu bertanding tanpa penonton. Tak lama bermain di Stadion Madia, akhirnya Persija pindah ke Stadion Sumantri di Kuningan, Jakarta. Namun, setali tiga uang, Stadion Sumantri juga tanpa kursi penonton. Lagi-lagi Persija bermain tanpa penonton. Seiring telah selesainya Stadion Megah di utara kota Jakarta, yaitu Jakarta International Stadium atau JIS. Namun, Persija tak serta-merta dapat memakai stadion ini sebagai markasnya sepanjang musim. Hanya beberapa kali saja Persija menggunakan JIS untuk laga kandang sepanjang musim Liga. Barulah di awal tahun 2025, tepatnya 20 Februari tahun 2025, pihak manajemen Persija mendapat kesepakatan dengan pihak pengelola Stadion JIS. Penandatanganan MOU ini menjadi pegangan kuat bagi Persija untuk dapat menggunakan Stadion JIS sepanjang kompetisi 2025-2026. Julukan Persija adalah Macan Kemayoran. Kata macan merujuk kepada hewan harimau, sedangkan Kemayoran merujuk kepada satu lokasi yang ada di wilayah kota Jakarta. Berarti Macan Kemayoran dianalogikan sebagai macan yang perkasa dari daerah Kemayoran. Namun penjelasan itu hanya jabaran dari makna kata Macan Kemayoran itu sendiri. Apa kamu tahu makna sesungguhnya dari julukan Macan Kemayoran Persija? Di pertengahan abad ke-18, tepatnya tahun 1869, lahir seorang lelaki di daerah Kemayoran, kota Jakarta. Tokoh itu bernama Murtado, seorang jawara bela diri yang tampil gagah membela kebajikan. Murtado dengan berani membela kaum lemah dan tertindas dari kejahatan orang-orang pribumi Jakarta maupun kejahatan dari bangsa penjajah Belanda, sehingga orang-orang di luar daerah Kemayoran menyebut Murtado sebagai Macan Kemayoran. Semangat dari Murtado inilah yang diadopsi oleh klub Persija. Persija Jakarta ingin menampilkan citra keberanian melawan musuh seperti beraninya Murtado menghadapi lawan-lawannya. Julukan Macan Kemayoran untuk Murtado ini akhirnya melekat pada klub Persija Jakarta. Saking terkenalnya julukan Macan Kemayoran ini, seseorang yang tidak hobi sepak bola sekalipun akan tahu bahwa Macan Kemayoran itu berhubungan dengan kota Jakarta ataupun klub sepak bola bernama Persija. Maskot. Persija Jakarta memiliki maskot seekor macan atau seekor harimau sesuai dengan julukan Persija itu sendiri, yaitu Macan Kemayoran.
sosok boneka macan yang selalu hadir di setiap pertandingan Persija bernama Bang J. Sosok jenaka yang lucu itu mampu menghibur seisi stadion ketika Persija bertanding. Di balik kelucuan Bang J, terpancar aura seram dari Persija itu sendiri. Karena sejatinya Bang J itu adalah seekor harimau yang akan siap menerkam mangsa-mangsanya. Maskot Bang J representasi penuh dari klub Persija itu sendiri, yang merupakan klub besar, penuh gairah dan selalu lapar akan sebuah kemenangan di lapangan hijau. Supporter. Bicara soal supporter pernah menjadi aib bagi Persija. Ya, bagaimana tidak, dikenal sebagai klub tangguh di lapangan hijau di era Liga Perserikatan sejak tahun 1931 sampai tahun 1994. 9 kali trofi juara Liga Perserikatan diraih Persija. Namun, setelah trofi diraih, tak ada yang merayakannya. Tak ada pawai turun ke jalan. Tak ada iring-iringan bus atap terbuka di jalanan kota. Yang ada hanya perayaan dalam stadion saja. Dan itu pun tak banyak supporter yang merayakannya. Karena di Prode Liga Perserikatan, Persija tidak memiliki basis supporter yang besar. Baru kemudian di tahun 1997, ketika kompetisi sudah bernama Liga Indonesia, manajer Persija saat itu, Diza Rasid Ali, tergerak hatinya membentuk kelompok supporter untuk Persija. Keinginan manajer Persija itu disokong penuh oleh Sutioso selaku gubernur waktu itu. Maka terbentuklah The Jackmania, sosok karismatik dalam diri Gugun Gondrong yang selalu bicara idealis akan sebuah fanatisme kota Jakarta. Diangkat sebagai ketua umum The Jackmania yang pertama. Sejak itulah The Jackmania menjelma sebagai basis supporter terbesar dan militan di Indonesia dan salah satu supporter terbesar di Asia Tenggara, bahkan Asia. Rivalitas. Persija Jakarta selaku klub sepak bola yang berasal dari ibu kota negara tentunya menjaga harga dirinya sebagai yang bertahta di kota Jakarta dan menampilkan dirinya sebagai pihak pesaing juara di Liga Indonesia setiap musimnya. Tentunya Persija tak terlepas dari para rivalnya di seluruh aspek sepak bola. Untuk rivalitas klub sekota, rivalitas Persija adalah Persitara Jakarta Utara dan Pelita Jaya. Namun, kedua klub rival Persija itu bukanlah klub papan atas, sehingga pertemuan antara sesama klub dalam kota Jakarta itu berlangsung tidak seimbang. Persija terlalu OP bagi dua rivalnya itu. Kemudian, dalam konteks penguasa Pulau Jawa, ada Persib Bandung di sana, memberi perlawanan sengit pada Persija. Bahkan, rivalitas antara kedua klub ini sudah masuk kategori kronis. Sudah banyak nyawa melayang ketika klub ini bentrok di lapangan hijau. Derby della Madonnina sekalipun yang mempertemukan antara AC Milan dan Inter Milan di Italia tidak sebarbar laga Persija melawan Persib. Baik Persija maupun Persib Bandung memang sama-sama klub belum pernah merasakan degradasi sekalipun sepanjang sejarah mereka. Kedua klub ini memang sama-sama klub papan atas, pesaing juara setiap musimnya. Semua faktor itu kemudian ditambah dengan fanatisme kewilayahan, membuat laga antara Persija Jakarta dengan Persib Bandung adalah yang terpanas di Indonesia. Persija Jakarta sudah ada jauh sebelum negara Indonesia ada. Bahkan sebelum Jepang menjajah Indonesia pada Maret 1942 sampai September 1945. Persija Jakarta sudah eksis sebagai klub sepak bola pada zaman penjajahan Belanda, ketika wilayah Indonesia saat itu masih bernama Hindia Belanda. Di masa awal pendiriannya, Persija bernama Voetbalbond Indonesia Jakarta atau disingkat dengan VIJ, yang didirikan oleh Suri dan Ali pada tanggal 28 November 1928. Persija atau VIJ juga merupakan salah satu klub penggagas terbentuknya Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI pada tanggal 19 April 1930 bersama beberapa klub lainnya di Yogyakarta. Tahun pertama terbentuknya PSSI, Federasi Sepak Bola ini langsung menggelar kompetisi antar klub. Umumnya klub peserta kompetisi masih berpusat dari Pulau Jawa. Kompetisi ini disebut dengan kompetisi perserikatan yang dimulai tahun 1931. Di kompetisi pertama yang digelar PSSI ini, Persija Jakarta dengan gagah mampu menjadi juara, dan ini merupakan gelar kompetisi pertama bagi Persija Jakarta. Di tahun 1933, Persija Jakarta kembali menjuarai kompetisi sepak bola perserikatan. Ini merupakan gelar kedua Persija Jakarta di kompetisi perserikatan. Persija Jakarta di awal pendirian memang adalah klub yang tangguh
karena banyak diperkuat pemain keturunan asal Belanda dan Tionghoa. Di tahun berikutnya, yaitu tahun 1934, Persija kembali juara di kompetisi perserikatan untuk ketiga kalinya sejak Persija Jakarta didirikan. Kemudian, tahun 1938, trofi kompetisi perserikatan keempat mampu diraih oleh Persija Jakarta. Trofi juara ini merupakan yang terakhir diraih Persija sebelum Perang Dunia II melanda di seluruh dunia. Selang beberapa tahun kemudian, penjajahan Jepang menyerbu Indonesia dan terjadi pergolakan di Seantero negeri melawan Jepang. Situasi persepak bolaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Barulah tanggal 17 Agustus 1945, berdirilah sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Di sini jelas bahwa Persija maupun PSSI lebih duluan ada dibanding negara Indonesia itu sendiri. Setelah Indonesia menyatakan merdeka, persepak bolaan kembali ditata dan mulai dibangkitkan kembali. Tepatnya pada tahun 1950, terjadilah perubahan nama dari Persija Jakarta. Nama awalnya VIJ Jakarta berubah menjadi Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta atau disingkat dengan Persija. Mulai saat ini, Persija resmi memakai nama kota tempat Persija berasal, yaitu Kota Jakarta. Sebab setelah Indonesia merdeka, kota yang dahulu disebut Batavia diganti penyebutannya menjadi Jakarta. Kemudian, negara Indonesia mengakui PSSI sebagai federasi nasional yang mengurusi sepak bola Indonesia. Kemudian, kompetisi perserikatan yang telah bergulir sebelumnya kembali digulirkan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia. Di masa pasca kemerdekaan ini, walau tangguh di lapangan hijau, namun Persija Jakarta masih sepi oleh para pendukung karena Persija tidak berbasis pada etnis atau kesukuan. Fanatisme kedaerahan sangat rendah di kota Jakarta. Hal ini disebabkan oleh masyarakat kota Jakarta yang heterogen, umumnya ditinggali oleh kaum urban dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Di lain sisi, Persib Bandung sangat semarak dengan fanatisme etnis Sundanya, Persebaya dengan fanatisme etnis Jawanya, PSM Makassar dengan fanatisme etnis Bugisnya, maupun PSMS Medan dengan fanatisme etnis Bataknya. Namun, bagi Persija Jakarta tidak seperti itu. Masyarakat Jakarta yang mayoritas masyarakat urban dari seluruh penjuru daerah yang ada di Indonesia membuat banyak sekali etnis dan suku bangsa yang mendiami kota Jakarta, sehingga fanatisme kedaerahan sangat rendah dan membuat Persija Jakarta sangat sulit mendapatkan basis pendukungnya. Namun begitu, penampilan Persija di lapangan hijau sangat sulit dihentikan. Tahun 1954, Persija kembali menjuarai kompetisi perserikatan untuk yang kelima kalinya sepanjang sejarah. Saat itu, Persija masih banyak diperkuat pemain-pemain keturunan asal negara Belanda maupun pemain keturunan dari Tionghoa. Memasuki tahun 1960-an, Persija tidak lagi diperkuat pemain keturunan asal Belanda maupun Tionghoa, namun tidak menurunkan penampilan Persija di lapangan hijau. Tahun 1964, Persija kembali merebut trofi juara kompetisi perserikatan. Gelar ini merupakan gelar ke-6 yang didapat Persija sejak ikut kompetisi perserikatan. Seiring keadaan negara Indonesia yang mulai stabil di era 1970-an, Persija juga memasuki fase terbaiknya dengan banyaknya pemain-pemain berkualitas memperkuat Persija. Tahun 1973, untuk ke-7 kalinya, Persija menjuarai kompetisi perserikatan. Dan berselang 2 tahun kemudian, Persija juara kembali di kompetisi perserikatan, yaitu tahun 1975, untuk ke-8 kalinya sejak Persija didirikan. Kemudian tahun 1979, di Indonesia, digulirkan juga kompetisi sepak bola secara nasional, yang disebut dengan kompetisi Galatama. Maka, sejak tahun ini, ada 2 kompetisi nasional yang sama-sama bergulir di Indonesia, yaitu kompetisi perserikatan dan kompetisi Galatama. Di saat dualisme kompetisi ini, Persija Jakarta tetap konsisten tampil di kompetisi perserikatan. Dan di tahun ini juga, Persija menjuarai kompetisi perserikatan, yaitu tahun 1979. Ini merupakan trofi kompetisi perserikatan ke-9 bagi Persija Jakarta. Tahun 1980-an, teknologi semakin berkembang. Kompetisi Liga Perserikatan mulai disiarkan secara langsung di televisi. Di sini, nampak jelas atmosfer pertandingan di Bandung, Medan, Makassar maupun Surabaya
lebih meriah dari atmosfer pertandingan di Jakarta. Sepinya supporter Persija bukan karena Persija tim papan bawah, malahan Persija adalah klub tangguh yang selalu bersaing merebut juara setiap musimnya. Tapi murni belum mampunya Persija mewakili etnis atau kesukuan dalam diri klub Persija. Barulah tahun 1994, dua kompetisi sepak bola yang ada di Indonesia disatukan menjadi satu. Kemudian berakhirlah kompetisi perserikatan maupun kompetisi Galatama dan berubah nama menjadi Liga Indonesia. Penggabungan dua kompetisi ini dilakukan oleh PSSI untuk menggulirkan kompetisi tunggal yang berskala nasional. Namun, di era Liga Indonesia ini pun, Persija Jakarta masih memiliki basis pendukung yang rendah. Di lain sisi, Persija pun belum mampu meraih trofi apapun. Tahun 1997, seorang mantan jenderal TNI diangkat menjadi gubernur DKI, yaitu Sutioso, atau dikenal dengan sebutan Bang Yos. Namun, di tahun 1997 ini, terjadi resesi politik besar di Indonesia. Rakyat menuntut demokrasi utuh dan menolak segala bentuk oligarki dan otoritarian. Pemerintahan pun akhirnya jatuh. Presiden di masa ini, Jenderal Soeharto, menyatakan mundur sebagai presiden dan akhirnya digantikan oleh wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Setelah terjadi demo besar-besaran di kota Jakarta, Sutioso yang belum genap setahun menjabat sebagai gubernur DKI mengubah arah kebijakan demi memikat hati warga kota Jakarta dan untuk mengamankan kekuasaannya. Sutioso menjadikan Persija sebagai kendaraan politiknya. Di tahun 1997 ini, revolusi besar juga terjadi di tubuh Persija. Sutioso dengan kekuasaannya mengganti warna Persija dari semula berwarna merah menjadi berwarna oranye. Pengelolaan klub dilakukan dengan cara profesional. Ditambah lagi anggaran yang besar dari APBD dikucurkan ke Persija Jakarta. Di tahun ini juga dibentuklah basis supporter Persija yang bernama The Jackmania. Dari sinilah basis supporter Persija mulai terbentuk. Generasi kedua dari masyarakat urban yang datang ke Jakarta beberapa dekade sebelumnya mulai merasa merekalah anak Jakarta dengan kultur kota metropolitannya. Akhirnya, basis supporter Persija bagai jamur setelah hujan. The Jackmania bertumbuh begitu pesat dan masif. Andil kebijakan Sutioso ini berdampak besar bagi Persija. Sebuah trofi juara Liga Indonesia di tahun 2001 diraih oleh Persija untuk pertama kalinya sejak Liga Indonesia digulirkan dan juga merupakan trofi ke-10 jika digabungkan dengan era kompetisi perserikatan. Begitupun untuk Sutioso sendiri. Pensiunan Jenderal TNI ini berhasil mengamankan jabatan keduanya sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2002. Antara Sutioso dan Persija Jakarta merupakan dua entitas berbeda dengan tujuan serupa. Sutioso butuh masa untuk meningkatkan elektabilitas politiknya demi mengamankan kekuasaannya. Sedangkan Persija Jakarta butuh masa sebagai basis supporternya demi meningkatkan nilai-nilai sepak bolanya. Di awal tahun 2000-an, klub-klub sepak bola di seluruh Indonesia umumnya masih hidup dari dana APBD. Hal ini membuat berbagai pihak menyuarakan agar klub-klub sepak bola tidak lagi membebani anggaran pemerintah dan mendesak klub-klub sepak bola yang ada di Indonesia beralih ke mode profesional. Akhirnya, secara perlahan, klub-klub Liga Indonesia mulai meningkatkan manajemen profesionalnya, sehingga tekanan dari pemerintah maupun federasi sepak bola akhirnya digulirkanlah Liga Super Indonesia pada tahun 2008. Beruntung bagi Persija yang berhasil dengan sukses merubah dari mode anggaran Pemda beralih ke mode anggaran profesional. Hal ini disebabkan oleh kemampuan Persija menarik supporter, sponsor, dan strategi transfer yang brilian. Sehingga di era sepak bola profesional ini, Persija tumbuh menjadi tim kuat yang profesional. Walau Persija hampir setiap musim bertarung memperebutkan trofi di papan atas klasemen, namun gelar itu urung didapatkan. Barulah di tahun 2018, Persija berhasil mengunci gelar Liga Indonesia yang pada saat itu bertajuk Liga 1 Indonesia. Gelar ini merupakan yang kedua sejak Liga Indonesia digulirkan dan yang ke-11 jika digabungkan dengan gelar kompetisi perserikatan. Seketika, warna kota Jakarta berubah menjadi oranye. Ratusan ribu supporter turun ke jalan untuk berpesta. Basis supporter Persija yang awalnya sepi,
kini berubah menjadi basis supporter terbesar di Indonesia, bahkan yang terbesar di Asia Tenggara. Gelar juara Persija tahun 2018 inilah yang memunculkan pemberitaan pedas dari para rival-rivalnya. Juara Persija dituding adalah settingan, walau tuduhan itu tak terbukti di mata hukum sampai sekarang. Kalaupun ada oknum-oknum yang terlibat, itu mutlak tindakan pribadi, bukan tindakan kolektif Persija sebagai klub sepak bola. Musim selanjutnya, Persija tak mampu mempertahankan gelarnya. Sejak juara tahun 2018 sampai tahun 2025, Persija tak meraih sebiji trofi pun di Liga Indonesia. Hanya trofi turnamen pramusim yang didapatkan Persija, yaitu juara Piala Menpora tahun 2021. Memasuki musim 2025-2026, Liga 1 Indonesia berubah nama menjadi Super League Indonesia. Di era Super League inilah Persija merupakan kandidat kuat untuk juara. Hal ini didasarkan pada kebijakan transfer yang baik, ditambah penampilan yang epik di pekan-pekan awal Liga musim 2025-2026. Begitulah perjalanan Persija yang panjang, bahkan dari era Hindia Belanda sampai sekarang. Sampai video ini dibuat, Persija belum pernah sekalipun merasakan degradasi ke kasta kedua kompetisi sejak didirikan tahun 1929 sampai sekarang.